Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Natal Kristiono, SPT MH, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar ketahanan nasional Indonesia. Sebelumnya, saya di sini izin memperkenalkan diri saya. Saya Reni Ananda dengan NIM 710142269 dan juga rekan saya. Saya Fazri Anarosa dengan NIM 7101422348. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang ketahanan nasional secara umum, yang akan dibacakan oleh saya. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini, terus-menerus, dan sinergik, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membayangkan integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan penegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta perjuangan mengejar tujuan peluangan nasional Indonesia. Next. Selanjutnya ada konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Tahnas Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila. UUD 1945 dan wawasan Nusantara yang dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menemukan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Next. Selanjutnya ada hakikat tahnah dan konsepsi tahnah Indonesia yang akan dibacakan oleh Fajriana Roza. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hakikat Tahnas dan konsepsi Tahnas Indonesia. Yang pertama ada hakikat ketahanan nasional Indonesia. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua ada hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Pada asas kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam realisasinya ini, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitik beratkan pada kesejahteraan, tetapi tidak berarti mengabaikan keamanan. Dan begitupun sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Baik antara kesejahteraan maupun keamanan ini harus selalu ada berdampingan pada kondisi apapun. Dan dalam kehidupan nasional ini, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur ketahanan nasional. Yang kedua ada asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Pada asas ini, sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian ini, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, komprehensif, integral. Yang terakhir ada asas kekeluargaan. Pada asas kekeluargaan ini mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini juga diakui adanya perbedaan, dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Selanjutnya ada sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada manunggal. Manunggal ini memiliki sifat integratif yang diartikan bahwa terwujud kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada mawas ke dalam. Pada sifat ini, ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri. Karena ketahanan nasional ini bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri dengan kemandirian sehingga memberikan dampak keluar yang memiliki unsur daya saing. Jadi, hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional menganut isolasi atau nasionalisme sempit. Yang ketiga ada kewibawaan. Pada sifat ini, ketahanan nasional bersifat manunggal mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga merupakan daya tangkal deterrent dalam artian makin tinggi tingkat kewibawaan, makin besar juga daya tangkal tersebut. Yang keempat ada dinamis. Pada sifat ini, ketahanan nasional menjadi suatu negara tidak tetap, melainkan dapat meningkat dan menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara itu sendiri. Yang kelima ada menitik beratkan konsultasi dan saling menghargai. Pada sifat ini, ketahanan nasional tidak mendahulukan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, karena ini akan bertumpu pada kekuatan fisik, sedangkan ketahanan nasional ini tidak mengutamakan kekuatan fisik, tetapi memanfaatkan daya dan kekuatan lain seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. Selanjutnya ada kebijaksanaan umum. Pada dasarnya bahwa konsep Tahnas Indonesia ini memberikan umpan balik pada pola operatif pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan nasional. Yaitu ada dilaksanakan secara utuh, menyeluruh, komprehensif, integral. Yang kedua ada menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga dilaksanakan berdasarkan kondisi real, hakikat, tantangan, dan ancaman, serta berorientasi pada tujuan nasional. Karena itu diperlukan apresiasi yang tepat. Yang keempat harus dilihat sebagai sumber kekuatan nasional. Baik, terima kasih. Saya sampaikan dan kembalikan kepada moderator. Baik, dari hasil materi yang telah dipaparkan, kami dapat memberikan kesimpulan, yaitu pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Tahnas Indonesia
dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan pengaturan dan penyelenggaraan keamanan yang mewujudkan Tahnas Indonesia dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melindungi nilai-nilai itu terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.